Jalanku waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku dan takkan ku ragu asal kau bersertaku, bersertaku selamanya. Firman Tuhan bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ibu Pendeta akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gaul dan saya nanti terakhir. Kiranya Tuhan mengurapi kami berdua menyampaikan kebenaran. Nanti setelah itu kita akan masuk dalam doa-doa syafaat setelah firman Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat siang hari ini Tuhan, kami boleh datang merendahkan diri di hadapan-Mu, dan kami mengucap syukur Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini untuk bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu, terlebih untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, buka hati kami, telinga kami, kuduskan hati kami, telinga kami ya Tuhan, sehingga kami layak Tuhan Yesus menerima firman-Mu Tuhan Yesus, dan firman-Mu dapat mengubah hati kami, menolong kami ya Tuhan Yesus, membuka Tuhan pikiran kami, membuka rohani kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus dengan urapan yang dari surgawi ya Bapa. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Biarlah hamba-Mu menyampaikan firman-Mu tidak dengan kekuatannya sendiri Bapa, melainkan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah Roh Kudus. Kami menyerahkan tempat ini, ruangan ini, kuduskan, sucikan ke ruangan ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan waktunya. Oh, nanti disambung atau? Nanti habis Bapak saya. Oh, disambung. Enggak. Sebelum ditutup. Enggak. Langsung aja Bapak, nanti saya tinggal tambahkan aja. Oh, Tidak usah ditutup. oh, good. Langsung sampaikan apa yang ditaruh Tuhan. Iya. Saya sampaikan di Roh Kudus, karena belum tentu sama kan. Iya. Tapi firman-Nya, apa yang ditaruh sama Bapak, sampaikan saja. Maksud saya kan biasanya kan kalau saya mau menyampaikan nanti di akhir dengan menyembah gitu. Oh boleh, Pak Boleh, Pemimpin. ya. Iya boleh. Nanti biar aja ke GPI nanti Boleh. dua kali ya. Boleh, Dua nggak kali. apa-apa, nggak apa-apa. Kalau perdul berdua pun. Baik. Biar aja kedua nanti Bapak ya. Oke, ya. Ya, biar Oke. tuntas Ya, ya. ya. Puji Tuhan. Gitu. Ya, Karena puji banyak Tuhan. waktu kita. Puji Tuhan, ya ini dalam keadaan spontan dari tadi pun tidak ada persiapan Ya. dan tidak ada rencana, tetapi firman ini sangat kuat diletakkan Tuhan di hati saya, yaitu Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, ini sangat dahsyat memang ini, ngeri mendengarkan ini ya. Tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi saya peringan dikit pemahamannya. Kerajaan surga di dalam Alkitab ini, di dalam pengajaran ini, bukanlah berbicara kerajaan surga yang nanti itu, tapi kerajaan surga yang sekarang ini kita rasakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana di surga nanti sudah terjadi di bumi ini, suasananya dalam keadaan rohani. Suasana kenampakan jasmaninya mungkin tidak, karena Yerusalem baru pun belum nampak, belum dibentuk, belum ada. Nah, jadi kerajaan surga di sini
tidak ada kerajaan surga di dalam ibadah, di dalam kehidupan sehari-hari. Kita berkhotbah, tetapi tidak ada kerajaan surga. Itu yang penting. Ya. Jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar, ini di terjemahan lain ini, kebenaranmu ya tidak lebih benar dari ahli Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat itu bisa dikatakan sudah tokoh agama Yahudi, agamanya orang Israel yang dianut mulai Musa sampai Yesus datang, sampai sekarang, kecuali orang yang sudah mengikut Yesus dan mungkin orang yang sudah mengikut Yohanes Pembaptis. Sebab Yohanes Pembaptis itu adalah perantara antara agama Yahudi dengan Kristen. Tetapi pengikut Yesus, mungkin sebelumnya itu kan ada yang gugur, ada yang keluar masuk, itu sudah memberi makan 5.000 orang, sudah 5.000. Tetapi pada akhirnya yang mengantarkan Yesus sampai naik ke surga hanya 500 orang. Ya. Itu di Kisah Rasul ya, nggak usah kita baca itu. Hanya 500 orang. Itulah Kristen. Yang berhasil langsung dikristenkan oleh Yesus. Semuanya itu orang Yahudi. Ya. Akan tetapi sesudah itu rasul-rasulnya ya 3.000 orang, sesudah Petrus berkhotbah 3.000 orang, dan selanjutnya bertambah-tambah sampai seluruh dunia sampai sekarang. Tetapi orang Israel masih tetap seperti itu. Kenapa? Karena sistemnya ya. Itu yang akan kita bahas. Kita lihat dulu kerajaan sorga yang dimaksud di bumi ini. Di bumi ini yaitu Roma pasal 14 ayat 17 ya. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, Amen. tetapi soal kebenaran. Amin. Kebenaran ini menurut suratan Ibrani adalah setelah penginjilan, setelah ada pengajaran salib, setelah ada pengajaran keras, bukan soal berkat-berkat lagi, bukan soal kesembuhan jasmani lagi, tetapi sudah ada pengajaran di dalam, pengajaran yang keras yang mengubah karakter kita supaya berkarakter rohani, tidak harus melepaskan diri dari keinginan daging. Keinginan daging itu kan ya contohnya makan, kita kan ya kalau makan karena lapar ya itu masih keinginan daging. Tapi karena makan karena kita butuh, kalau tidak makan mungkin sudah berkurang kesehatannya. Kalau keinginan itu kita baru makan daging kemarin, kita besok masih berkeinginan daging, masih makan daging, ingin makan daging, itulah keinginan. Tapi kita makan karena butuh, hanya karena butuh. Makanya lebih banyak berpuasa lebih sehat. Amin. Ya puji Tuhan. Jadi kerajaan Allah, kebenaran itu yang pertama, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang ketiga ini. Ini tiga unsur inilah. Ini semuanya hanya dapat kita peroleh bukan dari ahli-ahli profesor, doktor teologi, bukan itu. Hanya dari Roh Kudus. Amin. Jadi kebenaran itu hanya bisa kita mengerti hanya karena Roh Kudus. Demikian juga damai sejahtera hanya karena Roh Kudus. Yang cuma ada spesifiknya nanti damai sejahtera itu seperti apa. Kita berdamai dengan orang, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Itu diperoleh dengan mengaku dosa dan mengampuni. Ya, seperti itu. Itu berdamai. Itu. Tapi intinya itu adalah ada Roh Kudus di dalam hati dan sukacita oleh Roh Kudus yang itulah Roh Kudusnya menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Itulah kerajaan Allah di bumi. Kalau tidak ada seperti itu, nggak ada itu. Sama dengan kehidupan keagamaannya orang Yahudi. Hanya karena Taurat, kalau di adat Batak itu hanya karena ruh paradaton. Kalau di gereja itu hanya karena di organisasi hanya karena anggaran dasar. Hanya karena kalau dogma, hanya karena dogma. Dogma itu disusun oleh organisasi gereja, bukan dari Tuhan itu. Yang seharusnya, tetapi itu tidak salah, tapi itu tahapnya seharusnya dilanjutkan dengan Roh Kudus itu. Itulah
kerajaan Allah yang harus dipenuhi. Jadi seharusnya orang Israel, agama Yahudi yang disebutkan di dalam Alkitab LAI terjemahan lama, bersyariat-syariat, artinya diperintah-perintah dan larangan, haram halal itu saja. Misalnya ditanya, kenapa kamu merokok? Gitu ditanya oleh pendeta. Mana ada di Alkitab dilarang merokok? Itu hanya karena larangan, bukan karena pengertian yang benar. Itu. Jadi sistem keagamaan yang benar itu adalah harus dengan pengertian yang benar, pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya, sebentar dulu ya. Bahwa kebenaran tadi, kebenaran itu mengenai ajaran Tuhan, kita hanya bisa peroleh kalau ada Roh Kudus. Tepat pengertian kita hanya karena Roh Kudus. Hanya karena 1 Korintus 2 ayat 11. Ayat 10, mulai ayat 10. Ya, mulai ayat 10 dan 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Ayat 11 ini di sini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Artinya kalau kita tahu permasalahan di dalam kita, ya tidak ada orang kaya di sana, orang berpendidikan bunuh diri massal. Itu di luar negeri itu. Stres dia, nggak tahu apa penyebabnya. Tahu-tahu stres. Padahal kaya. Padahal orang berpendidikan. Tahu-tahu bunuh diri. Gitu. Hidupnya ini tidak tahu apa kesenangannya. Itu pengakuan Teddy Pardelis sendiri sebelum dia bertobat, sebelum dia dibaptis. Dialah yang paling takut di dalam kehidupan ini. Masuk satu rumah, mobil warna hijau. Keluar dari sana nanti harus mobil warna lain. Supaya takut dibunuh orang. Uangnya takut dicuri orang. Itulah kehidupan dia. Tidak tahu permasalahan di dalam diri. Saya lanjutkan ayat 11 ini. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat diri Allah selain roh Allah. Jadi yang kita butuhkan adalah roh kita menyatu dengan roh Allah supaya kita mengerti, pikiran kita ini sampai mengerti apa yang tersembunyi di ayat 10 tadi, tersembunyi di dalam diri Allah. Jadi mutlak harus orang Kristen harus ada Roh Kudus. Kalau tidak nanti habislah. Udahlah, yang penting ke gereja. Kalau tidak kor dia tidak ke gereja. Kalau tidak bertugas dia tidak ke gereja. Terus ke gereja pun dia takut, malu dilihat anaknya, malu dilihat tetangga. Itu hanya bukan karena pengertian yang benar. Jadi bagaimana kehidupan keagamaan orang Israel ini? Kita lihat dulu Roma pasal 10 ya. Ini pandangan Rasul Paulus, beban pikirannya terhadap orang Israel ini. Aduh, kasihan sekali orang Israel ini. Seperti itulah kira-kira di pikirannya Rasul Paulus tentang kehidupan keagamaannya orang Israel ini. Jadi Roma ayat 1, Roma pasal 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Gitu. Diselamatkan. Memang mereka sunat itu sudah selamat kalau mati, tidak keluar dari hukum Taurat. Kalau mereka hidup terus, jangan sensitif, sangat sensitif untuk jatuh. Di 1 Korintus 10 sudah diingatkan Rasul Paulus itu bahwa yang berangkat dari Mesir menuju tanah Kanaan itu karena dipimpin oleh sistem syariat ini, sistem peraturan-peraturan ini, sistem anggaran dasar apalah namanya, atau ruh-ruh di paradatan, ruh-ruh keagamaan, atau kitab tradisi atau tradisi lah pokoknya, tanpa pengertian yang benar tentang ajaran Tuhan. Kalau itu dipimpin hanya 2 yang sampai dari 3.550 orang yang berangkat dari Mesir, orang dewasa, laki-laki dewasa, ditambah perempuan mungkin, ditambah anak-anak mungkin sampai 12
1200. Ya, 1200-an lah, lebih. Ya, orang. Hanya 2 yang sampai di tanah Kanaan. Hanya Joshua dan Kaleb. Dan ditambah yang lahir di perjalanan. Itulah yang diperingatkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10, supaya kehidupan keagamaan kita jangan seperti itu. Jangan gugur di perjalanan. Seperti itulah orang Israel ini, yang beban pikirannya Rasul Paulus ini, orang Israel ini gugur. Mereka tidak selamat. Tidak selamat, mati. Sampai disebut bangkai-bangkainya. Bangkai itu biasanya untuk hewan itu. Bangkai-bangkainya bergelimpangan di padang gurun itu. Itu karena orang tidak taat, tidak berharga lagi. Ya, bukan mayat disebutkan di situ yang tertulis, bangkai-bangkainya. Itulah orang yang yang gugur di perjalanan. Seperti itulah kemungkinan orang Israel kalau keagamaannya masih seperti itu. Kemungkinannya seperti itu. Hanya dua. Yang lain itu ditambah yang lahir di perjalanan. Itu selama dari 40 tahun itu. Ya seperti itulah. Mereka diselamatkan. Ayat 2 Roma pasal 10 tadi. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Mereka bersyariat itu berpuasa, hari Sabat harus patuh, sampai mengkriminalisasi Yesus, sampai menghakimi Yesus di Matius pasal 12 tentang tentang menyembuhkan pada hari Sabat dan lain-lain. Taat mereka taat. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini intinya. Tanpa pengertian yang benar. Karena tidak ada Roh Kudus. Jadi kalau kita kita analisa dulu garis besarnya perjalanan Israel ini ya. Jadi untuk Israel mempersiapkan Yesus mengajar mereka dengan ajaran Kristus. Ya, sudah dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi mereka seharusnya sesudah mereka sunat, sudah menjadi umat Tuhan, itu sampai dewasa nanti, sampai akhir balik di Galatia disebutkan. Sesudah itu seharusnya mereka dibaptis. Baru mereka siap mampu menerima ajaran Kristus yang agak keras, yang bukan dari peraturan-peraturan lagi, tapi pengertian yang benar. Itulah kelemahan mereka. Mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Makanya mereka tidak mengerti ajaran ajaran Kristus, tidak menerima Kristus. Hanya 500 orang yang mengantarkan Yesus naik ke surga. Ya, itulah dari sekian banyak orang Israel. Ya. Itulah penyebabnya. Jadi mereka tidak menerima Roh Kudus yang memberi pengertian di 1 Korintus 2 tadi, ayat 10 dan 11 itu. Tidak memberi pengertian, tidak ada Roh Kudus yang memberikan itu. Di mana Roh Kudus ini didapat dari baptisan, pertobatan baptisan. Sebelum baptisan harus bertobat dulu. Ya. Jadi kita lihat dulu ya mengenai baptisan ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Kisah Rasul 2 ayat 37 ya. Bagaimana prosesnya? Jadi iman itu di Tabernakel ada itu urutannya ya. Iman, percaya, pintu gerbang, kemudian bertobat, mesbah korban bakaran, kemudian bejana pembasuhan, itu baptisan, sampai pintu kemah penuh Roh Kudus. Di HKBP pun sudah sudah disebutkan sebenarnya ini. Ada 3 sebutan untuk CD di HKBP. Ada 3. Yang pertama makatidakon haporsial, itu pintu gerbang. Manopoti dosa, itu mesbah korban bakaran. Malua siya pakakungi, ada bukti di dalam buku ini itu bahwa malua siya pakakungi yang benar adalah dibaptis.
Itu sebenarnya. Ya. Ya, jadi anak-anak itu penyerahan anak. Bedanya hanya itu. Tetap orang tua disuruh berdiri, disuruh mengaku, disuruh berjanji. Itu orang tua. Bedanya hanya air, hanya itu. Diberkati, diserahkan kepada Tuhan, diberkati. Hanya itu bedanya. Jadi makanya itu bukan baptisan sebenarnya. Jadi sidi yang benar adalah baptisan. Maka tidak meluasir pakakung. Pakakung itu artinya dijamin, penjaminan. Dijamin orang tua, lepas dari jaminan orang tua, itulah baptisan. Sampai di situ. Itulah akil balik. Jadi akil balik di surat Galatia itu adalah lahir baru. Lahir baru itu dimulai dari pertobatan dulu, pertobatan baptisan. Ya. Nah, jadi karena orang-orang Farisi mau juga menyerahkan diri, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi ditolak oleh Yohanes Pembaptis. Hai, kau turunan ular beludak. Karena tanpa pertobatan. Tidak didahului pertobatan dulu. Itu. Jadi baptisan tanpa pertobatan itu tidak benar. Walaupun baptisan dewasa sudah diselam, benar teknisnya. Seandainya orang Farisi itu dibaptis, diterima oleh Yohanes Pembaptis di Matius pasal 3 itu ceritanya. Seandainya benar juga secara teknis, tetapi secara substansi tidak benar. Tidak benar, karena tidak didahului dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu kata-kata Yohanes Pembaptis kepada. Jadi seperti ini. Saya bacakan saja kisah pasal rasul urutannya ya, supaya yang benar, yang sesuai dengan tabernakel juga ini. Ketika mereka mendengar hal itu, khotbah Petrus ini ya, setelah hari pencurahan Roh Kudus ini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, ini sudah beriman dia. Di ayat 37 ini. Nah, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Ini tidak lanjutnya setelah percaya, maka tidak akan hapus yang tadi di HKBP itu. Bertobatlah, manopoti dosa. Itu ya. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Nah, jadi sudah pas urutannya itu. Percaya, bertobat, memberi diri dibaptis, bukan digendong, bukan dibawa, bukan disuruh-suruh. Pentakosta pun masih banyak yang salah. Udah dewasa kau, disuruh baptis. Itu salah. Makanya kami dulu di Pekanbaru ada yang sampai 7 tahun. Sudah tekun dia beribadah, 7 tahun dia baru menyerahkan diri. Tidak pernah disuruh oleh pendeta, 7 tahun. Memang hasilnya luar biasa lah, Roh Kudusnya berlimpah. Ketekunannya, tanggung jawabnya dalam kepanitiaan, dalam tugas-tugas pelayanannya luar biasa. Seperti itulah hasilnya. Kalau memberi diri dibaptis, supaya kamu menerima kepenuhan Roh Kudus. Inilah Roh Kudus, inilah setelah di urutan ini, inilah yang membuat keagamaan kita berbeda dengan keagamaannya Israel. Jadi mereka itu tidak ada kerajaan Allah di surga di dalam Roma 6 ayat 17, Roma 14 ayat 17 tadi. Tidak ada itu. Mereka tidak mengalami. Mereka malah menghakimi. Ya, kita tahu lah orang Kristen pun banyak seperti itu. Inilah yang harus dirubah keagamaan ini. Kita lihat dulu ya, Efesus 2 ayat 15. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang ini kalau kita baca memang terjemahan baru ini kita kurang ngerti ya, kita bisa tersesat. Nah, dengan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, saya lihat dulu terjemahannya lah. Kita lihat terjemahan lama dulu ya. Ini lebih tepat terjemahan lama ini
terjemahannya lebih tepat, tetapi tata bahasanya karena waktu itu belum ada bahasa Indonesia. Terjemahan lama ini tahun 60. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu baru tahun 72. Makanya disesuaikan dengan Alkitab LAI terjemahan baru tahun 74 disesuaikan. Jadi terjemahan lama ini waktu itu masih bahasa Melayu. Masih bahasa Melayu ya. Jadi ini Efesus 2 ayat 15 tadi, ayat terjemahan lama. Sesudah dilenapkannya hukum Taurat dengan segala syariatnya. Ini peraturan-peraturan syariat ya. Peraturan haram halal. Gitu. Jadi kalau kamu apa? Kenapa kamu nggak ibadah? Apa ada tadi apa? Saya apa tadi? Ada pekerjaan tadi gini. Wah, masuk neraka kamu. Langsung gitu. Itulah syariat ini. Langsung menghakimi. Padahal nggak seperti itu. Ya nanti paling Roh Kudusnya mundur pelan-pelan. Tapi kalau minggu depan dia minta ampun ya Roh Kudusnya berlimpah lagi. Nggak apa-apa. Asal diakui aja. Segala kesalahan. Penuh kesalahan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau ada kesalahan, akui. Jangan tidak ada penghakiman. Sebelum waktunya. Waktunya baru dihakimi. Makanya sih Habib Rizik pun tidak bisa kita hakimi. Jangan-jangan nanti besok kita sudah lebih dahulu dari kita, lebih hebat dari kita. Kita yang sudah lama. Padahal dia penentang seperti Rasul Paulus. Jahat kan seperti itu. Makanya tidak ada penghakiman. Kita doakanlah misalnya. Ya itulah. Kita doakan, kita tunjukkan jalannya. Nanti semakin semakin kebiasaan loh nanti meninggalkan ibadah. Itu paling seperti itu, kebiasaan. Jangan dia masuk neraka. Nah, seperti dikatakan abang saya kepada saya. Nah, holat tabernakel nama no disurgui katanya. Karena saya jelaskan sebentar teman. Nah, holat tabernakel nama no disurgui katanya. Seperti itu. Ya enggak seperti itu kekristenan, enggak seperti itu ajaran Kristus. Ya. Jadi saya sesudah dilenyapkannya hukum Taurat dengan segala syarat supaya dijadikannya di dalam dirinya satu pihak, yang satu manusia baru yang mengadakan perdamaian. Artinya kita jadi satu kawanan domba dengan Israel yang kita seharusnya tidak berhak, yang seharusnya berada di luar umat Tuhan hanya Israel. Ya, karena sunat di Kejadian 17 itu ya sehingga kita masuk. Ya, itu maksudnya. Tetapi Yesus datang untuk meruntuhkan peraturan-peraturan. Sistem keagamaan itu sistem peraturan. Ya. Nah, ini untuk kita orang Kristen yang sudah lama yang hasil dari misionaris dulu. Ini ada juga ini terjemahan ILT ini ya. Perlu juga ini. Disebutkan di sini. Dengan melenyapkan ILT ya, Indonesia Literal Translation. Ya. Dengan melenyapkan perseteruan di dalam tubuhnya, yaitu Taurat tentang perintah-perintah di dalam dogma-dogmanya ya. Jadi kalau menimbang sesuatu nanti bukan Alkitab dibuka. Banyak gereja seperti itu. Bukan Alkitab yang dibuka, tapi dogma, peraturan. Gereja Katolik itu memang peraturannya sudah hampir sempurna lah, bagus sekali karena sudah turun-temurun. Tetapi nanti tetap saja salah. Karena itu, seperti itulah nanti karena dilarang bekerja pada hari Sabat kan. Padahal mereka bekerja di rumah Tuhan. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Harus dihakimi juga kalau tidak langsung ke Alkitab. Itu karena dituliskan di peraturan itu, dari Alkitab juga itu peraturannya itu. Tetapi nanti menghakimi hukum-hukum hurufiah yang menghakimi. Ya, itulah keagamaannya. Jadi kita harus mengubah diri. Pasrah pada Roh Kudus, dituntun dengan Roh Kudus pengertian kita. Jangan menghakimi, tidak ada penghakiman. Ya, kita tekuni saja lah sampai Roh Kudus berlimpah. Ya, jadi bagaimana sekarang? Apakah di gereja-gereja lama tidak ada Roh Kudus? Ada. Tetapi baru dikenal penuh setelah Pentakosta kan itu masalahnya. Karena saya bacakan ya, 1 Korintus 12. Jadi pokoknya percaya Yesus sudah ada Roh Kudus. Tetapi hanya sekedar percaya, mungkin itu belum sampai sebesar biji saya, sebab sebesar biji saya sudah bisa memindahkan gunung. Nah, gitu kan.
1 Korintus 12 ayat ayat 3 ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya. Kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, itu sudah ada Roh Kudus, tetapi hanya sekedar percaya. Tapi dituntut untuk bisa mengendalikan kehidupan kita sampai pasar 100%, sampai yang seperti dikatakan Pak Pendeta Sirait, suara Tuhan itu sepenuhnya, walaupun berat harus dilakukan. Itu sampai itu nanti, artinya pikiran kita yang melawan suara Tuhan itu. Gerakan Tuhan sudah digerakkan Tuhan, tetapi pikiran kita logika nggak seperti itu. Itu yang apa? Itu yang jadi harus penuh dia. Bagaimana sepenuh? Dan bahkan disebutkan harus lebih di akhir zaman, harus lebih dari penuh. Lebih dari penuh itu untuk membentuk jemaat sampai memberkati tetangga seperti minyak janda, seorang janda, minyak seorang janda sampai penuh buli-buli. Dari tetangga-tetangga sudah nggak ada lagi buli-buli yang tidak berisi, sudah penuh semua. Itu artinya, arti rohaninya untuk pembentukan jemaat, menyambut tubuh Kristus, menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Itu nantilah itu. Tetapi yang sekarang itu penuh dulu, sepenuh. Walaupun dituntut harus lebih dari penuh. Karena 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, 10 gadis itu semuanya penuh Roh Kudus. Pelitanya penuh semua. Minyak itu kan Roh Kudus. Pelitanya itu ya dirinya. Ya, semua penuh Roh Kudus. Tetapi tidak ada cadangan yang 5 garis bodoh ini. Akhirnya pada waktunya nanti habislah. Karena itu seperti namanya minyak lampu. Habis dipakai untuk melayani, harus diisi lagi ya. Nah, gitu. Harus diisi terus, diisi. Ya itulah penuh yang dituntut. Jadi istilah penuh Roh Kudus mutlak. Apalagi ini akhir zaman. Tidak masuk nanti di dalam tubuh Kristus. Yang kita khawatirkan kan kita masih hidup atau antikristus sudah berkuasa. Di sini yang dituntut itu. Kalau tidak ada 2 sayap burung nasar tidak selamat. Selamat hanya pemenggalan leher oleh antikris. Seperti itu. Hanya itu selamatnya. Jadi ya mudah-mudahanlah kita, kalau kita yang lemah-lemah imannya ini, mudah-mudahan langsung dipanggil lah sebelum antikris berkuasa. Ya, karena kemungkinannya itu tidak gampang mati. Udah tinggal segini nanti lehernya, tinggal sebesar jari ini, masih hidup. Itu ada yang minta mati tapi tidak mati-mati. Itulah keadaan antikris. Jangan sampai masuk ke situ lah kita mau. Karena saya melemah, saya belum siap sampai antikris datang untuk diterbangkan ke padang gurun, disingkirkan, diamankan di sana sampai antikris selesai berkuasa, sampai Tuhan datang. Itulah yang hidup pada kalau hidup di akhir zaman ini, kita harus penuh Roh Kudus untuk memahami ajaran Kristus lah dulu, supaya kita jangan berdosa apa enggak gitu. Hanya begitu saja. Kita harus mengerti tanpa di Roma pasal 10 tadi harus dengan pengertian yang benar itu. Jadi mutlak, apalagi kalau sudah dewasa itu mutlak harus dikejarlah Roh Kudus ini gitu. Memang kegerakan kekristenan ini memang seperti itu nanti, tetapi ada seleksi nanti. Ada seleksi, pemisahan yang setengah-setengah akan dipisahkan. Ada pemisahan kambing dengan domba. Kambing dengan domba itu kan sama-sama binatang halal itu. Sama-sama umat Tuhan. Hanya domba tergembala,
kambing tidak tergembala, itu saja bedanya. Sama-sama sudah lahir baru itunya. Artinya kalau menurut kisah Rasul 10, binatang haram menjadi apa? Seharusnya menjadi domba gitu dan tergembala selanjutnya. Itu sudah dihalalkan binatang haram itu. Itulah umat Tuhan yang bangsa di luar Israel itu. Bangsa kafir disebutkan di LA terjemahan lama itu. Ya. Marilah kita pikirkanlah kehidupan keagamaan kita. Bagaimana ya? Yang terutama harus kita kejar, dibenarkan dulu apanya? Lahir barunya. Amin. Ya. Sampai penuh Roh Kudus seperti dikatakan tadi kisah Rasul 2 itu. Ya, kita atau nanti sekaligus kita nyanyi menyembah. Habis Bapak Semuanya ada bersamaan. Ya. Oke. Jadi tadi disebutkan kalau hidup keagamaan kita masih begitu-begitu saja, nggak masuk surga kita. Termasuk yang ngomong. Jadi saya nggak mau berbasa-basi. Aku sudah 30 tahun jadi pendeta. Hidupku masih belum benar. Kalau aku pendeta yang masih hidup benar, bagaimana dengan kalian? Jadi jangan pernah merasa Benar. ketika kita merasa benar, maka kita sedang tidak benar atau sedang tersesat. Karena cuma satu yang benar. Makanya pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Udah gawat dunia ini. Kalau nggak pegang Tuhan, hancur. Ekonomi hancur, keluarga hancur, anak-anak hancur, semua goncang. Pegang Tuhan. Saya harus ngomong keras. Tadi dia bilang 2 raja-raja minyak seorang janda. Itu ditunjukkan Tuhan. 2 raja-raja pasal 4. Udah terutang dia karena mati pendetanya. Suaminya itu pendeta. Matilah. Tinggallah 2 anaknya. Ini harus diambil anaknya ini karena kegoncangan ekonomi. Dijual ini jadi budak. Jadi pelacur. Datanglah dia sama Elisa. Apa yang ada padamu? Hanya minyak buli-buli. Itulah yang tersisa. Itulah minyak, itulah. Panggil tetangga-tetanggamu, bawa bejana-bejana kosong. Isilah, isi penuh, sampai penuh habis. Meluber, jadi berkat, jadi teladan. Itu yang penting. Itu yang dimaksud tadi. Jadi jangan merasa sudah menjadi teladan. Karena sudah jadi pendeta, sudah merasa benar. Tidak ada yang benar. Yesaya 53:6. Semua manusia itu merasa benar dan tersesat. Tetapi diambil Tuhanlah semua kesesatan kita itu, dibawa kepada Dia. Iko berguru tu Tuhan dok. Dan berguru tu gereja, tu pendeta segala macam dogma. Berguru sama Tuhan. Makanya Roh Kuduslah yang memampukan kita mengerti kebenaran. Baru ada damai sejahtera, sukacita. Kalau orang bilang kami enak kali itu Pak Sirait itu ya, tuntang lantung kami, susah kami, tunggang tuh hidup. Tapi dilihat orang kami bersukacita, dilihat orang kami hebat, banyak uang. Sebenarnya tidak, tapi karena Roh Kuduslah yang membuat kami bersemangat. Kalau nggak ada Roh Kudus sudah ganting diri nih istriku ini, menghidupi anak 8 di kota Jakarta. Susah kami, tapi ada Roh Kudus yang menguatkan, menghibur, menuntun. Itu tadi, minyak seorang janda. Udah goncang ekonominya, udah ada terlilit utang itu. Tinggallah diambillah burunya untuk dijadikan apa? Supaya jadi uang. Buru taibat untuk jadi uang, jadi apa? Jadi pelacur. Untuk dapat duit dengan cepat. Kalau diambil yang mengambil itu. Udah gawat. Tapi dia datang kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan siapa? Hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang diurapi. Hamba Tuhan yang hidupnya benar. Jadi tidak semua hamba Tuhan itu benar. Banyak juga masuk neraka. Termasuk saya kalau nggak benar. Tidak semua. Jadi hati-hati hidup ini. Lalu masuklah dia yang kedua. Naaman. Naaman nggak percaya. Supaya, kenapa dia datang kepada Elisa? Supaya dia mandilah ke sungai Jordan. Celupkanlah dirimu 7 kali.
di Sungai Yordan. Yesus dibaptis oleh Yohanes di mana? Berarti baptisan yang benar, menyerahkan diri. Aku mau bertobat, aku mau ditolong Tuhan. Mandikanlah dirimu seperti Naaman. 2 Raja-Raja pasal 5. Masuklah 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ada orang, rumah kami udah sempit, rumah kami banjir, rumah kami udah susah kami. Carilah, ambillah kapak, pergilah ke hutan. Hutan tempat Tuhan, dapatlah papan-papan. Tetapi sebelum ditebang pohon itu, jatuhlah kapaknya di dalam air. Udah gak kuat lagi mencari uang. Karena kuat, karena ekonomi, tidak mampu lagi menyerah. Di manalah jatuhnya kapak itu? Disitulah dilemparkannya kayu di atas kapak itu jatuh. Itu kayu itu apa? Salib. Salib. Salib Yesus yang menyembuhkan, memulihkan kita. Di situ kita hancur, di situ kita jatuh. Disitulah salib memulihkan kita. 2 Raja-Raja pasal 6. Masuklah 2 Raja-Raja pasal 7. Udah kelaparan orang Israel, dikepung. Sampai makan tai. Ada ayatnya. Karena begitu miskinnya kita sampai makan tai, artinya ngutang sana, ngutang sini, minta sana, minta sini. Itu namanya makan tai. Tapi adalah 4 orang kusta yang tidak diperhitungkan, yang dianggap nggak benar. Udah, lau mahita. Nah, mau mati mak. Berserahlah dia kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Kalau mati kita mati. Pergilah mereka ke kemah orang Arab. Isilaulah itu kemah orang Arab. Tuhan melakukan sesuatu. Waktu mereka melangkah, seakan-akan herana roh pasukan-pasukan masuk ke sungai. Ketakutanlah orang. Ditinggallah hartanya. Ditinggal semua. Makan, minum. Dan semua dapat. Tidak ada orang di situ. Keluarlah semua orang Israel. Nah, ada juga yang nggak percaya tadi, terinjak-injak matilah dia. Itu yang disebutkan tadi, yang tidak benar dan tidak percaya. Ada salah satu pengawal kaji, diinjak-injak di situ. Tapi orang tuh akhirnya berlimpah-limpah. Yang tadinya gandum itu begitu mahal, sampai makan tai merpati. Suruh masuk. Oh bukan. Masuk. Bisa. Dari samping sana. Ya. Oh bukan. Tuan, Enggak. Mak Tueli tuan. Mak Tueli datang. Mak Tuh, Tueli. tuh. Udah ke belakang. Oh bukan. Dari samping Dah, sana. tapi ke belakang. Udah muter. Oh kedalam. Ya. Coba. Shelly. Memang asal mata yakin. Udah mau selesai. Panggil ya. Jadi dulu yang masuk. Panggillah sekali. Apa yang nyuruh? Kasih tempat dulu. Masuk. Ya. Ngerti kan? Jadi apa yang disampaikan puji Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh nama. Promosi nama kami. Ini si Jeremy ini, Utami yang tanya, kenapa susah? Targetnya pegawainya apa? Luar negeri. Tapi aku percaya, Tuhan tolong. Karena nggak mudah kerja di luar negeri, tapi pasti terjadi. Amin. Pasti terjadi. Amin. Cuma dibentuklah penganggurannya sekarang, tapi membentuk hatinya. Aku juga doakan, ikut saja tuh luar negeri, biar dibela keluarganya. Gimana mamanya kata, itu urusan Tuhan, urus mamanya tuh, biar naik keluar negeri. Aku jawab ini, kalau dia keluar negeri kerja, karena pikirannya kalau di Indonesia masih ketemu mama. Aku minta kalau perlu keluar negeri, kalau hebat dia nanti ingat sama aku, masih ada kecipratan sama aku. Kalau kaya raya deh itu, si Jeremy, itu orangnya. Berarti aku juga beruntung kalau dia jadi diberkati. Kan? Itulah hidup, damai sejahtera sukacita. Makanya aku perjuangkan, aku doa. Biar dibela keluarganya, dibela bapak mamanya. Kamu bekerja sukses luar negeri, kita pun sudah datang sendiri, langsung datang kumpul-kumpul kita makan-makan. Hebat kan? Itu Tuhan mau rencana seperti itu. Jangan picik. Mati dia bagi dosa kita. Mati bagi segalanya. Masih main-main kita hidup ini. Aku mulai kemarin sakit baru sakit nih, nggak berhenti aku ngomong. Ya, udah teler aku nih, udah tidurlah aku mama. Udah, yang ngomong lagi, udah capek aku. Sampai hari ini.
Karena aku mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Waktu dia bilang minyak seorang janda, itu sudah kudapatkan itu beberapa. Itu yang kukotbahkan kemana-mana. Sampai kepada sila aman, sampai kepada pemulihan hati. Iko bersih rohato. Jangan ada kebencian, jangan ada iri hati, jangan ada kemarahan, jangan ada dendam, jangan ada dosa di dalam daging. Itu menghambat kita, berkat kita turun. Sampai kepada kita datang 500 orang. Beribu-ribu orang datang kepada Yesus. 500 lah sisa. Inilah yang terseleksi. Selalu menyesal kita. Sugari mah hutuhor minyaki. Usia peminyaki. Kata Matius pasal 25. Kayak tak gadis-gadis itu. Tapi ketika mereka membeli minyak, pintu ditutup. Terlambat. Unang ijoluni udah di dekat kematian. Baru menyesal. Terlambat. Mulai sekarang, betul-betullah kita menjaga hati kita. Di tengah masyarakat, di tengah kehidupan orang-orang, dikenal kita sebagai orang yang baik, keluarga yang baik, pribadi yang baik. Alana ada tuh hita isuku kita isi. Ditanya, si Rait ini, waduh si Rait ini. Itu yang ditanya orang. Itulah labelku. Ada jelas itu pendeta itu. Bisa aja begitu orang. Kawan. Tapi silakan tanya saya di mana-mana. Saya yang orang tegas, tapi keluargaku kujaga. Aku benar-benar menjaga integritas, menjaga kekudusan. Ada perempuan datang, konseling, datang di hotel, aku jaga diriku, ku telepon istriku. Ada perempuan datang, ku buka speaker. Setiap perempuan nelpon, siapapun nelpon, ku buka speaker. ACIBG pergi jabuku, semua terbuka. Makan di rumah makan, dompetku kasih. Nih, dia tahu isi dompetku. Nggak pernah kuselipkan apapun untuk diriku. Itu aku, keterbukaan di dalam Tuhan. Siapapun wanita, siapapun main telepon aku, tahu dia siapa namanya, tinggal di mana. Nggak ada kecemburuan. Pingin ketemu aku dengan mantan pacarku di Siantar. Makan kami, makan, nggak apa-apa. Sudah nggak ada cinta lama, CLBK, cinta lama bersemi lagi. Tapi kami makan bertemu supaya ada kesempatan mendoakan mantan pacarku itu berusaha lagi. Berusaha lagi museno. Ini orangnya. Supaya aku bisa bersaksi. Tidak ada, hanya ada sukacita, damai sejahtera. Kenapa? Aku belajar sungguh-sungguh hidup benar. Tanpa kebenaran, tidak ada sukacita. Jadi jangan merasa benar, terus evaluasi. Tuhan, udah ngalau gerejaku, aku lebih, nah ada. Karena aku pendeta, karena aku kaya. Karena aku mereda, aku lebih mulia. Karena aku pendeta, aku lebih mulia. Nah ada, kita ini cuma debu. Alkitab bukan tanah, tetapi butiran-butiran. Dibentuk dari butiran-butiran abu itu. Kulit titip, habang. Itulah manusia, itulah asli kita. Ini apa kita sombong? Kecuali kita bisa bawa mati kekayaan kita, emas kita. Nggak bisa juga. Tapi banyak orang lupa kepada Tuhan yang mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua sia, kedudukan, kehebatan, tinggal semua. Kalau nggak punya Tuhan, selesai, tinggallah dia di api neraka. Ngeri kan? Jadi jangan kita seperti itu. Nggak usah banyak ngomong, jadilah berkat, jadilah teladan. Aku sampah, ku pegang hidup, nggak ku buang di jalanan, ku kantongi, karena ada tempatnya. Di Jabu ada yang ku kantongi. Belajar, hidup benar, teratur. Orang yang benar itu teratur. Utang di sana, utang di sini, bohong di sana, bohong di sini. Orang datang. Kalau aku, kapan dia datang Bapak itu ya? Kapan dia datang Bapak Rait itu? Puji Tuhan, haleluya. Aku dirindu-rindukan. Bukan karena aku hebat, karena aku benar. Kasihan ya si Jeremy, aku datang mengungsi dia. Tuhan tolonglah si Jeremy. Aku kesini mengungsi si Jeremy. Dia juga ngomong kasihannya. Tapi terserah dia lah, tersinggung atau apa. Aku pun berdoakan itu. Wah, gak dihusi-husi Jeremy. Menurut waktu soal di Paya si mana,
dipel sama dia, dibersihkan, dirapikan, pendeta mau masuk suami istri. Tapi kalau hatinya nggak benar, bisa tersinggung, nggak suka sama, datang lagi Pak Sirait ini jadi pigia, bisa aja ini ada orangnya. Tapi dialah itu, tapi ku doakan. Unang gabi tersandung si Jeremion alani parhorotan. Ku doakan dia, ku doakan keluarganya. Nah sekarang ini orangnya, nggak perlu ku tunjukkan, diam aja. Ini orangnya, terserah dia lah kalau tersinggung, karena ku doakan dia sudah. Itu yang bisa ku lakukan. Puji Tuhan. Jadi kembali ke situ, marilah kita hidup benar. Kalau pengertian kita tidak benar, seperti yang disampaikan tadi, sia-sia. Puji Tuhan. Sudah jam 12. Sebentar lagi masak. Sekarang sebelum terakhir nanti ditutup aja. Nanti ada doa-doa syafaat. Nanti doa syafaat dia. Nanti kutanya apa pergumulannya. Tapi tutup mana? Iya, iya. Aboy. Ayo, kita angkat nyanyian kita. Roh Kudus, ku perlu engkau setiap hari. Bisa lagi ya? Mana? Roh Kudus, ku perlu atau peganglah tanganku Roh Kudus. Ya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita membutuhkan Roh Kudus sebab kita tidak mampu. Sebagaimana saya bacakan tadi 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11, bahwa di dalam diri kita saja kita tidak mengerti. Makanya ada orang yang stres, ada yang bunuh diri, padahal berlimpah harta, orang berpendidikan. Maka kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Di dalam segala keterbatasan kita akan tetap eksis. Dalam segala ketidakmampuan kita dapat berbicara tentang kebenaran. Kita membutuhkan Roh Kudus. Kita angkat kembali. Peganglah tanganku Roh Kudus dan kita akan menyembah Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku ke segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Mari kita sembah Tuhan, kita katakan segala sesuatu isi hati kita kepada Tuhan masing-masing. Kita katakan masing-masing. Haleluya. Haleluya. Kami sering salah ya. Ampuni
Engkau sangat butuhkan Tuhan dalam segala kelemahan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, kami tidak dapat melangkah kaki kami tanpa Engkau Tuhan. Haleluya. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Roh Kudus sangat kami butuhkan. Biarlah semuanya yang langkah-langkah dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan kami Tuhan. Tolong semakin yang Kau nyatakan Tuhan, semakin nyatakan supaya kami terbiasa Tuhan mendengarkan suara-Mu Tuhan, mendengarkan gerakan-gerakan dari Roh Kudus, supaya kami tidak salah melangkah dan kami tidak akan tersesat di dalam dunia ini Tuhan, tidak akan terbuai oleh sesuatu apapun kebenaran, tidak akan terikat oleh sesuatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya, haleluya, terima kasih. Baik, puji Tuhan, saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang Tuhan, yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Terima kasih berikan kami sebagai penderita firman Tuhan kekuatan, kemampuan, citra diri, keteladanan ya Tuhan. Oh, berkati setiap keluarga-keluarga yang hadir pada hari ini, keluarga Ibu Siregar, keluarga besar Kak Seragi, Ibu Purba Tuhan, keluarga-keluarga yang lain yang tidak kami disebutkan Tuhan, inang yang ada Tuhan yang datang pada hari ini, kami serahkan kehidupannya Tuhan, apapun yang jadi pergumulan tentang rumahnya yang banjir ya Tuhan, kami berdoa Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Keluarga ini semuanya hidup benar, semua anak-anaknya, cucunya diberkati Tuhan, hidup benar, hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, menjadi teladan bagi banyak orang. Inang Boru Purba juga kami serahkan dalam tangan Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi juga di Jakarta, oh Bapak Niko beserta itoknya yang ada di tempat ini, dua itoknya, Mama Samuel beserta Mama Jeremy juga yang di Tangerang, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Keluarga ini Tuhan, Engkau jawab doa-doa pergumulan mereka, kami serahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan, Bapak Samuel juga terpakai dalam pelayanannya, dalam hidupnya, keuangannya, suami istri, anaknya yang di Jambi, Tuhan jaga, pelihara Samuel yang ada di Jambi, Tuhan tolong berkati Tuhan, jaga, pelihara oleh Roh Kudus-Mu, lindungi dari kebinasaan, kecelakaan, kerugian ya Tuhan. Berkati kami semua, keluarga Inang, pendeta gereja Betel di tempat ini Tuhan, daerah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jemaatnya dipimpin, semuanya gereja ini tunduk taat kepada firman Tuhan. Roh Kudus bekerja, berkati jemaat-jemaat mereka, berkati rumah tangga mereka, para gembala hamba-hamba Tuhan ini, dan kami juga yang ada di Jakarta Tuhan, berkati perjalanan kami, pelayanan kami di kota Medan selama di Pekanbaru sampai tanggal 22 Tuhan. Tuhan berkati pelayan-pelayanan dengan hamba-hamba Tuhan, pelayan gerejawi, pelayan-pelayan rumah tangga, pelayanan firman Tuhan, sertai hamba-Mu ini, berikan kekuatan, berikan kerendahan hati, berikan kemampuan, kesehatan kepada hamba-Mu ini, sehingga dapat pulang ke Jakarta dalam sukacita yang besar. Terima kasih, mari kita angkat tangan kita bersama-sama.
Diberkatilah engkau di desa, di kota. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah seluruh apa yang kau perlukan ada pada Tuhan. Diberkatilah engkau dengan apa yang tersembunyi dalam laut, dalam pasir, yang tersembunyi dalam tanah. Disediakan bahkan yang tersembunyi di antara bangsa-bangsa, yaitu firman Tuhan yang hidup, yang menjamin hidupmu, yang menjamin masa depanmu. Itulah Allah sendiri. Dengan berkat yang besar yang Tuhan sediakan, yang ditumbuhkan embun, yang ditumbuhkan matahari, yang ditumbuhkan oleh bulan, tersedia bagi engkau berlimpah-limpah, supaya engkau naik dan bukan turun, supaya engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam berkat yang besar, kita naikkan doa kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengar firman Tuhan, adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan semata-mata mengikuti aku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diberkatilah engkau dengan berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya kepada Yesus, bersama-sama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya.